Cerita silat yang ke-315. Novel fiksi sastra Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Kakak senior Pang Jian, katak setan darah biru telah muncul. Setelah mendengar laporan dari murid sekte Dewa Bingpo, bidak catur di tangan Pang Jian berhenti sejenak. Lalu, senyum muncul di wajahnya. Hei, kesenangan akan segera dimulai. Seketika, dia meletakkan bidak catur itu dan berdiri. Kolam setan yang amat dingin. Suhunya dingin dan terdapat bebatuan es curam di sekelilingnya. Namun, air di kolam setan tidak membeku. Pada saat ini, kolam iblis yang besar mulai beriak dan bayangan besar secara bertahap naik perlahan dari dasar kolam iblis. Bersamaan dengan suara gemericik rendah, hawa dingin yang mengerikan pun menyergap. Cebur. Airnya melonjak, ombaknya menari-nari, dan seekor katak besar perlahan merangkak keluar dari dasar kolam ajaib. Katak iblis berdarah biru, badannya bagaikan patung es besar, tampak mewah bagai kristal. Sejujurnya, meskipun itu adalah katak ajaib, ia tidak jelek. Bahkan ada jenis temperamen yang sama sekali berbeda, yakni elegan dan mulia. Di punggung katak setan darah biru, terdapat tanda biru, yang merupakan kelenjar racunnya. Tanda tersebut terlihat indah, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Suara gemericik keluar dari tenggorokan katak iblis berdarah biru, dan sepasang mata birunya melotot keluar. Di tepi kolam setan es, para murid puncak Dameng Yun, yang kultivasinya terkekang dan pergerakannya dibatasi, semuanya memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Oh tidak, itu katak setan darah biru. Seorang murid berteriak ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tolong, tolong. Jangan bunuh aku, jangan bunuh kami. Murid-murid Dameng Yun Feng seperti ikan di atas talenan, saat ini, berada di bawah belas kasihan orang lain. Namun, teriakan ketakutan itu tidak menghentikan katak setan darah biru. Sebaliknya, ia semakin dekat, dan bahkan setengah dari badannya sampai ke tepi pantai. Ia menatap seorang murid muda, lalu membuka mulutnya dan lidah panjang berwarna merah tua meluncur keluar. Swiss. Lidah itu langsung menempel pada murid muda itu, lalu segera menariknya ke dalam mulut. Tidak. Murid itu menjerit dan langsung ditelan ke dalam perut. Jika yang satu tidak cukup, maka yang kedua akan datang. Swiss. Lidah yang lentur tidak hanya panjang tetapi juga memiliki daya rekat yang kuat. Mereka yang terjebak tidak dapat dilepaskan. Katak iblis berdarah biru melahap satu demi satu murid Dameng Yun Feng seperti katak melahap lalat. Tanpa memandang jenis kelamin, mereka semua menjadi santapannya. Di arah tenggara kolam setan es ekstrim, Pang Jian dan sekelompok murid sekte ilahi Bingpo menyaksikan katak setan darah biru makan dengan sikap menghargai. Selera makanmu sangat bagus. Kamu telah memakan lebih dari selusin orang sekaligus, kata Pang Jian sambil tersenyum. Seorang murid sekte Dewa Bingpo berkata di belakangnya, kakak senior Pang Jian, dilihat dari ukuran katak iblis berdarah biru ini, ia pasti makhluk buas yang telah berlatih selama lebih dari 1000 tahun. Kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat kaisar abadi-abadi. Bisakah kita menghadapinya nanti? Pang Jian mengangkat alisnya sedikit, tunggu dan lihat saja. Jika aku bahkan tidak bisa menghadapi satu pun binatang buas, bagaimana aku, Pang Jian, bisa menjadi murid tertua sekte Dewa Bingpo? Ya, kakak senior Pang Jian benar sekali. Tak lama kemudian, katak iblis berdarah biru itu memakan 20 atau 30 orang, dan kemudian ia mengarahkan pandangannya ke tempat yang lebih jauh dari pantai. Di sana, puluhan murid puncak Dameng Yun terbaring. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Setelah menyaksikan kebiasaan memakan manusia yang brutal dari katak setan darah biru, mereka semua menahan napas dan bahkan tidak berani bernapas. Katak iblis berdarah biru itu berdeguk saat badannya yang besar dan gemuk bergerak menuju pantai. Dua paha yang sangat tebal kemudian diangkat keluar dari kolam ajaib yang sangat dingin. Pang Jian dan lainnya yang mengamati dari kejauhan semakin tersenyum. Kakak senior Pang Jian, binatang-binatang jahat itu akan segera datang ke darat. Seseorang berkata dengan sedikit kegembiraan. Pang Jian terkekeh, dasar orang serakah, dia sudah bertahan beberapa hari, tapi akhirnya tidak bisa menahannya. Wosh! Kabut dingin yang menggigit bersiul di tanah,
dan kodok ajaib berdarah biru itu bergerak seperti bukit, dan merangkak lebih jauh ke pantai. Swiss, Swiss, Swiss. Lidah itu berayun terus-menerus dan menelan 5 atau 6 murid Dameng Yunfeng. Murid-murid ini dapat dikatakan berseru kepada langit dan bumi memohon pertolongan namun tidak ada hasil. Namun, tepat setelah katak iblis darah biru memakan 3 murid puncak awan mimpi agung, ia berhenti. Alih-alih melanjutkan, ia berbalik dan merangkak menuju kolam iblis es ekstrim. Murid-murid puncak Dameng Yun yang tersisa tidak dapat menahan napas lega. Namun, orang-orang dari Sekte Dewa Bingpo menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Apakah binatang jahat ini sudah kenyang? Seharusnya tidak. Dengan nafsu makan katak setan darah biru, tidak sulit untuk menelan 2 atau 300 orang sekaligus. Berapa banyak yang telah dimakannya? Kurang dari 30. Semua orang bertanya dan menatap Pang Jian. Pang Jian menyipitkan matanya dan mensibir, aku tidak menyangka binatang jahat ini begitu waspada. Ia pasti sudah menduga bahwa orang-orang itu adalah umpan, jadi ia tidak lagi pergi ke darat. Itu terjadi dalam sekejap. Katak iblis berdarah biru telah mundur ke sisi kolam iblis es ekstrim. Ia hanya perlu melangkah maju 2 langkah lagi dan separuh bagian depan badannya akan kembali ke dalam air. Melihat hal itu, Pang Jian tak ragu lagi dan langsung terbang keluar. Karena kau sudah di sini, jangan pergi. Pang Jian mengeluarkan momentum yang kuat. Dia mengulurkan satu tangan dan menamparkan kodok iblis berdarah biru itu ke udara. Dalam sekejap, tombak es raksasa melesat keluar dari telapak tangannya dan melesat menuju katak iblis berdarah biru. Swiss. Menghadapi tombak es yang mendekat, katak iblis berdarah biru itu berbalik dan memuentehkan pusaran es. Duar. Pusaran es dan tombak saling bertabrakan, dan tiba-tiba badai dahsyat meledak di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, lebih dari selusin sosok terbang keluar dari langit di sekitar kolam setan es ekstrim. Sosok-sosok ini telah bersembunyi dalam penyergapan di dekat situ. Mereka terlihat membentuk segel pada saat yang sama, mengerahkan kekuatan spiritual yang besar. Formasi Suan Suang. Buka formasi. Lebih dari selusin Master Sekte Dewa Bingpo membentuk segel dan mengatur formasi pada saat yang sama. Detik berikutnya, formasi putih yang spektakuler muncul di atas kodok iblis berdarah biru. Berderak. Seketika rantai besi yang terbuat dari es jatuh dari langit dan dengan cepat terbang ke arah kodok iblis berdarah biru itu. Katak iblis berdarah biru itu dengan cepat meloncat dan melompat menuju kolam iblis yang sangat dingin. Hei! Pang Jian dalam kehampaan mensibir, sangat beku. Berdengung. Dalam sekejap, lapisan es tebal menutupi permukaan kolam iblis, dan air di kolam iblis, yang tidak pernah membeku, langsung membeku. Katak iblis berdarah biru melompat ke atas es, dan ia merasa seperti pintunya terhalang dan ia tidak bisa kembali. Swiss, Swiss, Swiss. Kemudian, rantai besi dingin itu jatuh dan melilit erat kodok iblis berdarah biru itu. Ia mengeluarkan suara mendesak, dan tanda-tanda di badannya menyala. Lalu kekuatan dahsyat itu meledak keluar dari badannya. Duar. Dengan ledakan dahsyat, semua rantai es yang mengikatnya putus. Ekspresi para pengikut Sekte Dewa Bingpo yang tengah menyusun formasi berubah tanpa sadar. Kakak senior Pang Jian, binatang jahat ini memiliki kekuatan seperti kaisar abadi. Kata salah satu dari mereka. Hehe, bukankah ini hal yang baik? Pang Jian tertawa sinis, semakin kuat kekuatannya, semakin besar energi spiritual yang terkandung dalam esensi dan darahnya, dan semakin baik efek pil dewa misterius darah biru milikku. Saat dia berbicara, cahaya dingin melintas di mata Pang Jian. Dia terlihat membuat segel dengan satu tangan dan tersenyum lebih licik. Orang bodoh, mulutmu yang rakus. Kau dalam masalah. Pilar es. Meledak. Saat kata-kata itu terucap, perut katak iblis berdarah biru tiba-tiba membuncit, dan kemudian, pilar es yang tajam meledak dari perutnya. Katak iblis berdarah biru terkejut dan segera mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Ia secara tidak sadar ingin kabur, tetapi semakin banyak es muncul dari badannya, satu demi satu. Dalam sekejap mata, badan katak iblis berdarah biru dipenuhi es tajam, tidak hanya perutnya, tetapi juga punggungnya. Bang! Katak iblis berdarah biru jatuh sambil bergerak, dan darah biru menyembur keluar.
Pang Jian mensibir dan berkata, binatang buas adalah binatang buas. Mereka memiliki pikiran yang sederhana dan anggota badan yang kuat. Mereka memiliki kekuatan tetapi sangat bodoh. Aku telah menanamkan kutukan jiwa es pada orang-orang itu. Jika kamu menelan mereka, kamu mencari kematian. Melihat kodok iblis berdarah biru yang diselimuti es, wajah Pang Jian penuh dengan kebanggaan. Para pengikut sekte Bingpo Divine juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Aku tidak menyangka bahwa kakak senior Pang Jian begitu pintar. Dia telah melemparkan kutukan jiwa es kepada orang-orang dari puncak Daming Yun terlebih dahulu. Ketika katak iblis darah biru menelan orang ke dalam perutnya, dia juga membawa kutukan jiwa es ke dalam perutnya. Hahaha, dia memang pantas menjadi kakak senior Pang Jian. Keahliannya selalu di luar dugaan kita. Kupikir kita akan bertarung sengit. Kakak senior Pang Jian memang perkasa. Semua orang dari sekte Dewa Bingpo memuji Pang Jian dan tidak ragu untuk memujinya. Di satu sisi, metode Pang Jian memang bagus, dan di sisi lain, itu untuk pil Dewa Misterius Darah Biru yang akan disempurnakan. Semua orang tahu bahwa kali ini Pang Jian tidak hanya memurnikan pil. Orang-orang lain dari sekte Dewa Bingpo juga telah lama menginginkan ramuan itu. Pang Jian tersenyum penuh kemenangan, lalu bergerak dan jatuh ke tanah dari kehampaan. Dia datang di hadapan katak iblis berdarah biru, dengan kilatan cahaya di matanya. Saya telah mencari di banyak tempat di negara bagian Baxing, tetapi tidak dapat menemukan jejak katak setan darah biru. Saya pikir tidak ada harapan untuk memurnikan pil Dewa Misterius Darah Biru. Saya tidak menyangka medan perang domain kekaisaran akan terbuka saat ini. Itu benar-benar pertolongan dewa bagi saya. Saat dia berbicara, pikiran Pang Jian bergerak, dan dia melihat tungku pil muncul di depannya. Seluruh tungku itu bersinar dengan cahaya biru bersalju yang redup, dan ada pola kristal yang rumit di atasnya, yang membuatnya jelas bahwa itu bukanlah benda biasa. Tungku, pil Dewa Misterius Darah Biru, milikku ini sudah setengah jadi. Sekarang yang kubutuhkan hanyalah saripati kodok ajaib dan darahmu. Saat pil ini selesai, kultivasiku akan meningkat pesat. Hahaha. Seketika, Pang Jian membentuk segel dengan tangannya dan menembakkan seberkas api pil. Wow, api alkimia biru muda tiba-tiba menyala, dan kemudian rune pada tungku alkimia diaktifkan. Kemudian, Pang Jian membuka kelima jarinya dan membidik kodok iblis berdarah biru, dan esensi serta darah di badan yang terakhir dengan cepat diekstraksi. Kodok iblis berdarah biru itu belum sepenuhnya mati. Ia memutar badannya dan melawan dengan keras, tetapi sudah terlambat. Kutukan jiwa es Pang Jian menyebabkan kerusakan besar pada katak iblis darah biru dari dalam. Tidak hanya badan lawan yang tertusuk oleh sejumlah besar pilar es, tetapi bahkan jiwa binatang buas di dalam badan mengalami kerusakan parah. Dari kejauhan, ia tampak seperti landak raksasa. Katak iblis berdarah biru tidak mampu melawan dan hanya bisa membiarkan Pang Jian menguras darahnya. Katak iblis darah biru yang telah kehilangan darah dan esensinya menjadi semakin lemah. Awalnya ia bisa melawan beberapa kali, tetapi sekarang ia perlahan-lahan layu. Di bawah kendali Pang Jian, saripati dan darah katak iblis darah biru diintegrasikan ke dalam tungku alkimia. Saat saripati dan darah menyatu dengan ramuan di dalam tungku, pil Dewa Misterius Darah Biru secara bertahap berubah dari produk setengah jadi menjadi produk jadi. Wah, aku mencium aroma obat mujarab. Pada saat ini, seorang pria berjubah putih datang dari belakang Pang Jian. Ya, aku juga menciumnya. Seorang wanita lain juga tampak bersemangat. Dia bertanya, kakak senior Pang Jian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berhasil memurnikan pil Dewa Misterius Darah Biru? Pang Jian tersenyum dan berkata, hampir sampai. Paling lama setengah jam lagi, kumpulan pil ini akan siap. Setengah jam. Pria berjubah putih dan wanita itu saling memandang dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Sebelumnya, Pang Jian telah berjanji pada keduanya bahwa dia akan memberikan masing-masing satu pil setelah pil itu selesai dimurnikan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang yang tersisa di puncak Damengyun? Pria berjubah putih itu menunjuk ke sekelompok orang di samping kolam iblis. Tatapan tegas melintas di mata Pang Jian, bagaimana cara menghadapinya? Apakah kau butuh aku untuk mengajarimu? Wajah pria berjubah putih itu juga berubah dingin. Dia mensibir dan berkata, aku mengerti.
Setelah itu, pria berjubah putih itu berjalan lurus menuju murid-murid Daming Yunfeng yang tersisa. Melihat rombongan lawan datang dengan momentum yang demikian dahsyat, orang-orang lainnya menjadi takut. "Si Liang, apa yang ingin kamu lakukan?" Seorang murid bertanya dengan gugup. Pria berjubah putih itu terkekeh dan berkata, "Untuk apa? Tentu saja aku akan mengantarmu pergi." Semua orang terkejut. Seseorang mengumpat, "Si Liang, apakah kamu tidak takut akan balas dendam dari Dameng Yunfeng karena melakukan ini?" "Si Liang, kalian semua telah berhasil memperoleh esensi dari katak iblis darah biru, mengapa kamu masih ingin membunuh mereka semua?" "Si Liang, baik kamu maupun Pang Jian tidak akan mati dengan baik. Jika kamu berani menyentuh kami, sekte kami tidak akan pernah melepaskannya." Menghadapi hinaan dari semua orang, Si Liang tidak peduli. Sekte Dewa Bingpo telah memberi makan sekelompok orang kepada katak iblis darah biru sebagai makanan. Apa bedanya jika mereka membunuh lebih banyak atau lebih sedikit? Kalian semua adalah sekelompok orang yang tidak kompeten dan suka menggonggong. Apakah kalian masih berpikir bahwa Dameng Yunfeng sedang berada dalam masa kejayaan dan kemakmurannya? Sekarang kalian telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu tersisa. Kehancuran Dameng Yunfeng hanya masalah waktu. Setelah mengatakan itu, Si Liang menggerakkan telapak tangannya, dan pusaran es berkumpul di tangannya. Kemudian, kerucut es yang sangat tajam dengan cepat terbentuk. "Mati!" Si Liang melambaikan tangannya, dan kerucut es itu segera bergegas menuju murid Yunfeng terdekat. Pupil mata murid itu mengecil dan wajahnya menjadi pucat, seolah-olah dia telah melihat datangnya kematian. Pada saat ini, kilatan cahaya pisau jatuh dari langit dan mengenai kerucut es dengan tepat. Dengan suara keras, es itu pun meledak seketika. Si Liang mengerutkan kening. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh marah, "Sekte Dewa Bingpo, kalian benar-benar keterlaluan." Bang! Suara itu seperti guntur, memekakkan telinga, dan hati semua orang di Dameng Yunfeng menjadi cerah. Kakak senior Yuanyang lah yang datang untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan. Kemudian, sesosok badan bergegas ke medan perang. Orang yang datang adalah Si Yuanyang, murid utama Dameng Yunfeng. Si Yuanyang memancarkan aura dingin dan serius dan memegang pedang panjang di tangannya. Bentuk pisau ini agak mirip dengan pisau Yanling, dengan bilah lurus dan ujung melengkung. Cahaya putih cemerlang terpancar dari bilah pedang itu, dan setiap inci bilahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Si Liang mensibir, "Si Yuanyang, aku tidak menyangka kau akan datang ke pintuku sendiri." Si Liang langsung menunjuk ke arah pihak lain dan memberi perintah. "Bunuh dia." Ya, para murid sekte Dewa Bingpo segera mengelilinginya. Tanpa berkata apa-apa, mereka melancarkan serangan ke Si Yuanyang. Pada saat yang sama, dua tokoh lainnya ikut bergabung dalam pertempuran. Si Liyue dan muridnya Li Dong lah yang pergi melaporkan berita itu. Mereka bertiga langsung mulai bertarung dengan orang-orang dari sekte Bingpo Divine. Si Liang memasang ekspresi menghina di wajahnya, "Si Liyue, terakhir kali aku membiarkanmu kabur, kali ini. Mari kita lihat kemana kau akan pergi." Si Liang mengatupkan kedua telapak tangannya lalu menariknya terpisah. Bas! Puluhan udara dingin berkumpul dan memadat menjadi bola. Kemudian Si Liang mendorong telapak tangannya keluar, dan gelombang kejiut berbentuk pusaran es melesat ke arah Si Liyue. Raut wajah Si Liyue berubah. Si Liang juga merupakan salah satu talenta terbaik di sekte Dewa Bingpo, dan kultivasinya lebih baik daripada Si Liyue. Tepat saat Si Liyue hendak terluka, Si Yuanyang di sisi lain melintas dan berdiri di depan Si Liyue. Pedang berada di depan, membentuk posisi memblokir. Bang! Gelombang kejiut pusaran es meledak, tetapi gagal mengguncang Si Yuanyang sama sekali. Apa ini? Raut wajah Si Liang berubah. Dia jelas merasa bahwa Si Yuanyang berbeda dari sebelumnya. Mata Si Yuanyang berkilat dingin, dia mengayunkan pedangnya dan menyapu. Tebasan dewa. Cahaya pedang yang menyilaukan itu meletus seperti air pasang, dan orang-orang dari sekte Dewa Bingpo yang ada di sekitar langsung ditelan oleh cahaya pedang itu. Saat mereka berteriak, tangan dan kaki mereka beterbangan kemana-mana dan mereka pun berhamburan. Si Liang juga bereaksi cepat dan dia segera mundur.
Meskipun ia tidak meninggial di tempat, namun di sekujur badannya tertinggal luka pisau yang panjang dan sempit. Hiss! Hujan darah merah menyembur keluar. Si Liang membelalakan matanya dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Alam Kaisar Abadi-Abadi. Kau benar-benar berhasil menembus alam Kaisar Abadi-Abadi. Si Liang tiba-tiba merasa takut. Ia segera meminta bantuan Pang Jian yang berada di belakang. Kakak senior Pang Jian, selamatkan aku. Pada saat ini Pang Jian masih berdiri di samping mahiyat katak iblis berdarah biru. Melihat ramuan yang sedang dimurnikan, Pang Jian segera berkata kepada wanita di sampingnya, kamu awasi Tungku di sini, dan jangan biarkan apinya padam, kalau tidak semua usahamu akan sia-sia. Wanita itu mengangguk dengan sangat serius dan setuju, ya. Setelah itu, Pang Jian melesat dan langsung bergegas ke medan perang. Hei, selamat. Ketua Si Yuanyang, kau telah terjebak di alam abadi setengah langkah selama bertahun-tahun, dan akhirnya melangkah ke alam Kaisar Abadi. Pang Jian berbicara dengan nada sarkastis saat ia mendekati Si Yuanyang. Kemudian, Pang Jian menamparkan telapak tangannya, dan mengarahkannya langsung ke wajah Si Yuanyang. Telapak tangan es yang menghancurkan jiwa. Rasa dinginnya luar biasa, dengan sensasi tajam yang menembus ke organ dalamnya. Si Yuanyang memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas ke depan, teknik pedang petir mimpi hebat. Pedang dingin itu langsung diselimuti oleh kilatan perak yang ganas. Tatapan mata Si Yuanyang tampak menyeramkan dan ganas, dan dia menebas ke depan dengan pedangnya. Duar. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan, dan dalam sekejap menyebabkan tabrakan hebat seperti tanah longsor dan tsunami. Petir menyambar dan serpihan es meledak saat kedua pria itu saling bertukar jurus mematikan. Semua orang mengira itu adalah pertarungan antara dua orang yang setara, tetapi tanpa diduga, Si Yuanyang justru terpental ke belakang, dengan darah berceceran di sudut mulutnya. Saudaraku, Si Liyue terkejut. Si Yuanyang mundur lebih dari 10 meter sebelum dia bisa menenangkan diri, wajahnya penuh keterkejutan. Si Yuanyang tahu tentang tingkat kultivasi Pang Jian. Dia memiliki kekuatan tahap awal alam Kaisar Abadi dan menduduki peringkat ke-18 dalam daftar Raja Surgawi 9 Provinsi Daftar Surgawi. Secara logika, Si Yuanyang sekarang telah menerobos ke tahap awal alam Kaisar Abadi, jadi seharusnya tidak ada kesenjangan yang terlalu besar. Apakah itu mengejutkan? Badan Pang Jian melonjak dengan aura yang lebih kuat, jubahnya berkibar tertiup angin, dan semburan kabut dingin melayang di sekelilingnya. Ketika saya pertama kali memasuki medan perang domain kekaisaran, saya memperoleh kesempatan. Sekarang, saya sudah berada di tahap tengah alam Kaisar Abadi. Saat pertama kali memasuki medan perang wilayah kekaisaran, aku memperoleh kesempatan. Sekarang, aku sudah berada di tahap tengah Kaisar Abadi. Begitu Pang Jian mengatakan ini, Si Yuanyang, Si Liyue, Li Dong dan yang lainnya langsung terkejut. Lawan benar-benar berhasil menembus tahap tengah. Dengan cara ini, Pang Jian masih memiliki keunggulan atas Si Yuanyang. Ekspresi wajah Si Yuanyang berubah-ubah lagi, dan dia segera berkata kepada Si Liyue, Li Dong dan yang lainnya di belakangnya, cepatlah pergi. Mereka awalnya datang ke sini untuk menyelamatkan orang. Orang-orang ini tidak dapat menyelamatkan banyak orang, dan sebaliknya mereka sendiri yang terlibat. Yang bisa dilakukan Si Yuanyang hanyalah melindungi adiknya, Si Liyue. Karena kita sudah di sini, tinggallah. Tanpa menunggu jawaban Si Liyue, Pang Jian melompat dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Bas! Gelombang energi besar menyebar di kehampaan, dan pusaran es tiba-tiba muncul di belakang Pang Jian. Pusaran itu seperti batu kilangan putih besar, memancarkan aura yang menakutkan. Kemudian, Pang Jian meninju Si Yuanyang di bawah. Tinju serigala es yang sangat ganas. Raungan. Dalam sekejap, seekor serigala es raksasa menyerbu keluar dari pusaran es di belakang Pang Jian. Serigala es itu menukik ke bawah dengan tatapan mata yang ganas dan aura penghancur yang terpancar dari badannya. Langit berubah warna, bumi berguncang, dan semua orang di puncak Damengyun di bawah merasakan tekanan yang tak tertahankan. Kutu kupret. Tangan Si Yuanyang gemetar saat memegang pisau. Dia tahu dia tidak sanggup menangani gerakan ini sama sekali. Sekalipun dia sudah berhasil mencapai tahap awal alam Kaisar Abadi, dia tetap akan mati akibat jurus memateikan Pang Jian.
Si Liyue di belakang juga merasa sangat menyesal. Ia berpikir, jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya meminta bantuan Tuan Xiao. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Si Liyue sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga berpikir bahwa Pang Jian masih berada di tahap awal alam Kaisar Abadi, dan berpikir bahwa si Yuan yang seharusnya mampu mengatasinya. Namun, manusia mengusulkan, dewa yang menentukan. Terobosan alam Pang Jian secara langsung mendorong semua orang di Dameng Yunfeng ke jurang. Hehe, si Liang yang berada di belakang Pang Jian menyeringai sinis, kalian semua akan mati, kalian akan mati hari ini. Serigala es itu menerkam ke bawah, dan kemanapun ia pergi, ruang itu terpelintir dan hancur. Semua orang di puncak Dameng Yun tampaknya melihat kedatangan Dewa Kematian. Pada saat kritis, tiba-tiba, guntur bergemuruh di langit, dan niat pedang yang mengejutkan muncul. Duar. Tekanan tak berujung menyelimuti kepala semua orang, dan formasi pedang yang sangat indah dengan cepat terbuka. Swiss, Swiss, Swiss. Seketika itu, bayangan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari formasi pedang. Bayangan pedang ini bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mereka mencegat serangan Pang Jian seperti hujan meteor. Bang! 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 Cahaya pedang yang pekat menghantam badan serigala iblis es, dan serigala iblis es langsung meledak menjadi pecahan-pecahan es di seluruh langit dalam kehampaan. Apa ini? Wajah Pang Jian berubah drastis. Semua murid Sekte Bingpo juga terkejut. Dari mana ini berasal? Formasi 10.000 pedang langit. Mata si Liyue membelalak. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan gembira, itu formasi 10.000 pedang langit. Kakak, ini Tuan Muda Xiao, Tuan Muda Xiao ada di sini. Si Yuanyang juga terkejut. Xiao Nunu benar-benar ikut. Kejadiannya begitu cepat, hingga bayangan pedang megah itu menyatu dan berubah menjadi sungai energi pedang. Sungai itu tampak bagaikan naga perak yang sedang menari, megah dan agung. Di bawah tatapan semua orang, sungai pedang mengalir deras dan kemudian membunuh orang-orang dari Sekte Dewa Bingpo. Oh tidak! Dia datang ke arah kita. Seorang murid Sekte Dewa Bingpo merasa ngeri. Tepat saat dia hendak kabur, sungai pedang mengalir deras ke arahnya. Klang, klang, klang. Sinar cahaya pedang menerobos badan, dan para pengikut Sekte Dewa Bingpo langsung berubah menjadi saringan. Ah! Dengan teriakan melengking, badan murid itu dengan cepat menghilang, tercekik berkeping-keping oleh derasnya energi pedang. Namun, ini baru permulaan. Sungai yang terdiri dari energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras ke arah yang lain. Para pengikut Sekte Dewa Bingpo belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mereka sangat ketakutan hingga berbalik dan lari. Tetapi bagaimana kecepatan mereka bisa lebih cepat dari formasi 10.000 pedang langit? Swiss, Swiss, Swiss. Ribuan pedang mengejar dan pembantaian terus berlanjut. Satu demi satu, para pengikut Sekte Dewa Bingpo terbunuh di tempat. Kekuatan 10.000 pedang bagaikan naga gila. Beberapa orang memanggil senjata ajaib untuk melawan, tetapi mereka langsung hancur. Beberapa orang bersembunyi di balik gunung, tetapi gunung itu tertusuk. Di bawah pukulan yang mengerikan seperti itu, jumlah orang di Sekte Dewa Bingpo berkurang dengan cepat. Kakak senior Pang Jian, selamatkan aku. Pada saat ini, si Liang berteriak ketakutan minta tolong, karena aliran energi pedang yang panjang datang di depannya. Si Liang berbalik dan berlari, tetapi kecepatan formasi 10.000 pedang langit lebih cepat, dan cahaya pedang mengejar si Liang, yang badannya langsung tertusuk oleh energi pedang. Ah! Di bawah hantaman hujan pedang, si Liang mengeluarkan jeritan paling menyedihkan dalam hidupnya. Teriakan ini membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Beberapa saat yang lalu, si Liang masih merasa bangga dan menganggap murid-murid Dameng Yunfeng sebagai semut yang dapat dibantai sesuka hati. Namun, pada saat ini, takdir berubah, dan si Liang dipukuli hingga hancur oleh energi pedang. Bang! Dengan suara teredam, kabut darah menyembur keluar, dan badan si Liang langsung meledak. Melihat situasi ini, Pang Jian tidak berani tinggal lagi. Dalam sekejap mata, hampir semua orang dari Sekte Dewa Bingpo telah mati. Bahkan dia, seorang kaisar abadi tingkat menengah, tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Berjalan, cepat pergi.
Namun, sebelum pergi, kamu harus terlebih dahulu mengambil tungku pemurnian pil dewa misterius darah biru. Pang Jian segera terbang menuju kolam iblis yang sangat dingin. Tungku alkimia digantung di sebelah mahiyat katak setan darah biru, dan murid perempuan sekte jiwa es juga berada di sebelahnya. Ayo pergi. Pang Jian berteriak keras kepada wanita itu, bawa tungku alkimia bersamamu. Wanita itu juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia belum pernah melihat yang seperti itu. Saya belum pernah melihat Pang Jian begitu panik. Sampai-sampai dia tidak mampu melaksanakan perintah Pang Jian. Swiss, Swiss, Swiss. Pada saat ini, aliran energi pedang yang padat kembali ke arah Pang Jian. Energi pedang yang dingin dan padat itu bagaikan sekumpulan ikan yang sedang berburu di laut dalam, sangat spektakuler. Pang Jian tiba-tiba merasa merinding. Tidak bagus. Melihat serangan formasi 10.000 pedang langit sudah tepat di depannya, tatapan Pang Jian menjadi tajam dan dia berteriak dengan tegas, "Lonceng Kaisar Es." Buka. Dengan suara terbuka, Pang Jian tiba-tiba mengeluarkan senjata ajaib penyelamat hidupnya, Lonceng Kaisar Es. Dalam sekejap, lonceng es putih besar muncul di luar badan Pang Jian. Lonceng Kaisar Es seperti perisai cahaya besar, melindungi Pang Jian dari segala arah. Energi pedang yang tajam terus-menerus menghantam dinding luar lonceng Kaisar Es, kemudian terjadilah benturan kekuatan yang dahsyat. Dang, ding, ding. Benturan pedang demi pedang membuat lonceng Kaisar Es mengeluarkan suara gemuruh yang besar dan tak berujung. Gelombang pedang yang indah meledak di bagian luar lonceng Kaisar Es, seperti lingkaran cahaya bintang yang bertautan, yang tampak sedap dipandang. Namun dalam kasus ini, tak seorang pun bersedia menghargainya. Terutama Pang Jian. Karena dia menemukan bahwa pada dinding lonceng Kaisar Es, ternyata ada retakan, kutu kupret. Hati Pang Jian tiba-tiba menegang. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke bagian belakang kepalaku. Duar. Detik berikutnya, suara ledakan udara yang keras dan dalam pecah, dan lonceng Kaisar Es di luar badan Pang Jian meledak. Tidak. Pang Jian sangat ketakutan, wajahnya pucat dan pupil matanya memantulkan cahaya pedang yang dingin. Swiss, Swiss, Swiss. Satu demi satu, energi pedang menusuk badan Pang Jian dengan kejam. Pang Jian, seperti murid-murid sekte Dewa Bingpo lainnya, menjadi sasaran. Kakak senior Pang Jian. Wanita di belakang sangat marah dan pikirannya menjadi kosong. Cahaya pedang dingin menyapu Pang Jian, dan badan Pang Jian langsung berubah menjadi merah darah. Kemudian, Pang Jian jatuh dari kehampaan, bersimbah darah, seperti burung yang sayapnya patah. Wanita dari sekte Dewa Bingpo juga tidak luput. Saat Pang Jian kehilangan nyawanya, dia juga ditelan oleh formasi 10.000 pedang langit. Menyaksikan pemandangan ini, Si Yuanyang, Si Liyue, Li Dong dan yang lainnya semuanya tercengang. Dalam sekejap mata, semua pengikut sekte Bingpo Divine terbunuh seluruhnya. Wow, sungguh formasi pedang yang mengerikan. Suara seorang murid Dameng Yun Feng bergetar. Pang Jian, yang berada di tahap tengah Kaisar Abadi, terbunuh begitu saja. Siapa orang ini? Si Yuanyang mengerutkan kening, dia berkata dengan suara yang dalam, mengapa kekuatan, formasi 10.000 pedang langit, ini jauh lebih kuat daripada saat berada di lembah Xiazen. Si Liyue tercengang, dia juga menemukannya. Dia berkata, ya, saya juga berpikir bahwa daya mematahkan formasi pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya di lembah Xiazen, mereka telah menyaksikan kekuatan 4 formasi utama. Meskipun formasi pada waktu itu juga sangat kuat, mereka masih jauh dari mendominasi seperti sekarang. Kekuatan sebuah formasi saja pasti tidak begitu menakutkan. Sepertinya ada aura pembunuh ekstra dalam formasi ini. Kata Si Yuanyang. Membunuh kekerasan. Si Liyue mengepalkan tangannya sedikit, dan dia langsung teringat pada Red Dust Tribulation Array milik Xiao Nunu. Mungkinkah kekuatan Red Dust Tribulation Array juga terintegrasi ke dalam Sky 10,000 Swords Array ini? Jika memang begitu, sungguh mengerikan. Swiss, Swiss, Swiss. Seketika, ribuan pedang melesat ke angkasa dan berkumpul menuju kehampaan. Di angkasa yang tinggi, berdiri gagah sosok muda bak dewa. Tuan Muda Xiao. Si Liyue sangat gembira. Orang lain dari Dameng Yun Feng juga melihat orang itu. Pada saat ini, di mata mereka,
sosok Xiao Nunu seperti dewa. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan ribuan energi pedang yang mengelilingi langit dan bumi langsung menghilang, dan formasi pedang yang menyelimuti kehampaan juga menghilang. Kemudian, dia melihat ke arah tungku alkimia di bawah. Formasi 10.000 pedang di langit lenyap dalam kehampaan. Namun, guncangan di hati Dameng Yunfeng dan kelompoknya masih kuat. "Orang ini terlalu kuat," kata seorang murid Dameng Yunfeng. "Saya pikir saya akan mati di sini hari ini," kata yang lain. "Siapa dia? Mengapa dia membantu kita?" Lidong menoleh dan melihat orang-orang dari Dameng Yunfeng dan berkata, "Dia adalah teman dari kakak senior Yuanyang dan kakak muda Liyue." Ketika Lidong pergi untuk melaporkan berita sebelumnya, dia melihat Xiao Nunu. Tetapi Lidong tidak menyangka bahwa kultivasi Xiao Nunu akan begitu mengerikan. Wus! Pada saat yang sama, sosok lain muncul di belakang Xiao Nunu. Sosok itu adalah Wanyan Yi, yang menduduki peringkat ke-19 dalam daftar surgawi. Sungguh ganas. Wanyan Yi terus menggelengkan kepalanya, begitu saja, mereka semua terbunuh. Saat Wanyan Yi berbicara, dia mengacungkan jempol pada Xiao Nunu. "Valkyrie Jiang Zixue adalah orang pertama yang aku kagumi, dan kau adalah yang kedua. Kematian Master Raciun itu tidaklah tidak adil," kata Wanyan Yi. Ketika mereka mendengar Wanyan Yi menyebutkan gelar Valkyrie Jiang Zixue, semua orang di Dameng Yunfeng tercengang. Bagi Dameng Yunfeng, Jiang Zixue merupakan sebuah kepercayaan sekaligus sebuah penderitaan. Jika Jiang Zixue tidak meninggal, Dameng Yunfeng tidak akan jatuh sampai ke titik ini. Dalam pertempuran antara Dameng Yunfeng dan Paviliun Citian, Jiang Zixue menyebabkan sungai darah mengalir di Paviliun Citian, tetapi Dameng Yunfeng juga kehilangan Valkyrie ini. Setiap kali masalah ini disebutkan, setiap orang merasakan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan di dalam hati mereka. Pada saat ini, si Liyue berjalan mendekat, "Tuan Xiao. Terima kasih banyak, jika Anda tidak datang tepat waktu, akibatnya akan sangat buruk." Xiao Nunu tidak mengatakan apapun. Wanyan Yi di samping terkekeh dan berkata, "Gadis, jangan salah paham. Tuan Xiao Nunu tidak datang ke sini untuk membantumu. Dia datang ke sini untuk mencuri barang-barang." "Mencuri barang-barang?" Si Liyue bingung, "Apa? Hehe, tentu saja itu barang-barang bagus." Wanyan Yi segera bergegas ke badan kodok iblis berdarah biru, dan kemudian membawa tungku alkimia ke Xiao Nunu. "Tuan Xiao Nunu, semua pil yang Anda inginkan ada di sana, tetapi sepertinya pil-pil itu belum dimurnikan, dan api di tungku belum padam." Wanyan Yi menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berubah menjadi tangan ilusi dan memegang tungku di tangannya agar tidak menyentuh api di luar tungku secara tidak sengaja. Si Liyue segera menyadari bahwa Xiao Nunu datang ke sini untuk merebut pil dewa misterius darah biru. Setelah mengetahui alasannya, si Liyue tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa. Dia mengira Xiao Nunu datang ke sini khusus untuk membantu, tetapi ternyata dia punya niat lain. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, untung saja Xiao Nunu datang, kalau tidak murid-murid Dameng Yunfeng pasti akan mendapat masalah besar hari ini. "Tuan Xiao Nunu, tampaknya Anda memiliki lebih dari satu pil dewa misterius darah biru ini. Saat Anda memurnikannya, dapatkah Anda memberi saya satu?" tanya Wanyan Yi tanpa malu-malu. Melihat Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa, Wanyan Yi mulai bersikap menyedihkan lagi. "Tuan Xiao Nunu, Anda tahu bahwa ketika saya berada di lembah Xiazen, jiwa abadi saya terbakar. Jika bukan karena harta karun alam dan ramuan untuk memperbaikinya, saya mungkin akan tetap dalam keadaan saya saat ini selama sisa hidup saya. Keluarga saya telah menjadi warisan garis tunggal selama 9 generasi. Xiao Nunu tidak dapat menahan tawa. "Baiklah, saya akan memberikan satu." Mata Wanyan Yi berbinar, dan dia sangat gembira. Dia segera mengangkat kuali alkimia tinggi-tinggi. Terima kasih, terima kasih. Posisi Anda di hati saya secara bertahap setara dengan Jiang Zixue." Si Liyue memutar matanya ke arah pihak lain dan mengutuk dengan suara rendah, "Dasar orang yang tidak memihak." Pada saat ini, tiba-tiba, bumi berguncang. Duar. Kemudian, terdengar ledakan keras, dan kolam sihir yang sangat dingin yang baru saja dibekukan oleh Pang Jian tiba-tiba meledak. Kemudian, aura mengerikan meledak dari bawah kolam setan es ekstrim. "Siapa yang berani membunuh keturunanku dan menghisap darah mereka?"
Suara yang sangat marah itu membuat gendang telinga semua orang sakit, dan Wan Yanyi hampir kehilangan pegangannya pada tungku alkimia di tangannya. Si Liyue, si Yuanyang dan yang lainnya juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Xiao Nunu mengerutkan kening dan melihat seekor katak iblis berdarah biru sebesar gunung merangkak keluar. Katak iblis berdarah biru ini tidak hanya ukurannya jauh lebih besar daripada yang dibunuh Pang Jian, tetapi juga memiliki aura yang jauh berbeda. Xiao Nunu, kau harus berhati-hati. Suara Dewa Pedang berekor 9 terdengar dari pagoda emas Pancer. Ini adalah Raja Kodok Iblis berdarah biru berusia 10.000 tahun, dan kultivasinya telah mencapai kesempurnaan Kaisar Abadi-Abadi. Kesempurnaan alam Kaisar Abadi-Abadi. Hanya mendengar beberapa kata ini, ekspresi Xiao Nunu langsung menjadi serius. Dia 4 tingkat lebih tinggi dariku. Ayahku tersayang. Mata Wan Yanyi hampir melotot, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, Raja Katak Iblis Darah Biru, semuanya sudah berakhir kali ini. Si Yuanyang, si Liyue dan murid-murid Dameng Yunfeng lainnya juga merasakan tekanan yang sangat besar. Ini adalah Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun. Si Yuanyang mengerutkan kening. Dilihat dari aura yang terpancar dari pihak lain, Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun ini telah mencapai kekuatan kesempurnaan di alam Kaisar Abadi. Duar. Ketika Raja Katak Iblis 10.000 tahun berjalan, bumi berguncang dan garis-garis biru di belakangnya bersinar dengan cahaya dingin. Ia menatap tungku alkimia di tangan Wan Yanyi, dan matanya tampak menyemburkan api. Kaulah yang menghisap saripati darah keturunanku, dan kaulah yang membunuhnya. Tidak, bukan aku. Wan Yanyi langsung menyerah dan hampir membuang tungku alkimia di tangannya. Aku ingin kalian semua dikubur bersamanya. Raja Katak Iblis 10.000 tahun itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ia mengayunkan salah satu kaki depannya dan menamparkan semua orang dengan keras. Xiao Nunu kemudian mengeluarkan senjata abadi tingkat 9, tangan raksasa pembunuh dewa. Bas! Api ungu emas berkobar di luar lengan kiri, dan tangan raksasa pembunuh dewa segera bertindak. Kemudian, Xiao Nunu membuka tangan kirinya, dan sebuah telapak tangan besar berwarna ungu emas muncul ke depan. Duar! Kekuatan tangan raksasa pembunuh dewa bertabrakan dengan cakar depan Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun. Kaki Xiao Nunu tiba-tiba tenggelam, dan tekanan besar meledak di bawah badan Xiao Nunu. Bahkan kaki Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk ke bawah. Kuat sekali. Xiao Nunu diam-diam terkejut. Seperti yang diharapkan darinya, dia adalah Kaisar Abadi yang telah mencapai kesempurnaan dan merupakan monster yang tak tertandingi. Kekuatan fisik ini bukan main-main. Kau duluan, kata Xiao Nunu kepada orang-orang di belakangnya. Wan Yanyi mengangguk cepat, oh, oke. Kemudian dia mengambil kuali alkimia, berbalik dan berlari. Si Liyue bertanya dengan cemas, Tuan Xiao, bagaimana denganmu? Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, pergilah, jangan khawatirkan aku. Si Yuanyang segera berkata, percayalah pada saudara Xiao, jangan membuatnya mendapat masalah lagi. Setelah itu, si Yuanyang segera mencabut larangan pada semua murid Dameng Yunfeng secepat mungkin. Semua orang bangkit dari tanah dan berbalik dengan ngeri. Ayo pergi. Kita tidak bisa melawan Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun ini. Ayo pergi. Si Liyue tampak sedikit ragu, tetapi dia berpikir bahwa meskipun dia tetap tinggal, itu hanya akan menimbulkan masalah bagi Xiao Nunu. Tuan Xiao, Anda harus kembali dengan selamat. Setelah mengatakan itu, si Liyue segera mengungsi bersama semua orang dari Dameng Yunfeng. Pada saat berikutnya, telapak tangan ungu emas yang besar itu langsung dihancurkan oleh cakar depan Raja Katak Iblis 10.000 tahun, dan cakar dingin itu menekan dengan keras ke arah Xiao Nunu. Manusia lemah, Mah Tei. Manusia lemah, Mah Tei. Raja Katak Iblis 10.000 tahun mengeluarkan raungan marah, dan cakar kataknya yang besar langsung menghancurkan pertahanan tangan raksasa pembunuh dewa, dan menamparkan Xiao Nunu dengan keras. Duar. Detik berikutnya, bumi meledak dan kerikil beterbangan. Tanah tiba-tiba retak dan menampakkan jurang yang mengerikan. Serangan dari Raja Katak Iblis 10.000 tahun ini bahkan dapat menghancurkan gunung menjadi debu.
Siapapun yang berada di tahap awal Kaisar Abadi akan dipukuli hingga menjadi pasta daging. Tentu saja, Xiao Nunu merupakan pengecualian. Hah, tidak Mahtei. Raja Katak Iblis 10.000 tahun itu menatap tajam ke arah kehampaan. Xiao Nunu yang sedetik lalu berada di tanah, kini muncul tinggi di langit. Jelaslah bahwa Xiao Nunu baru saja menghindari serangan lawan dengan menggunakan perpindahan spasial. Dentang. Tai Sang Feng Hua segera bertindak dan menggunakan keterampilan bawaannya. Satu pedang menghancurkan semua jalan. Dalam sekejap, niat pedang yang luar biasa meledak, dan cahaya pedang besar turun dari langit, membunuh Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Yang terakhir tidak takut sama sekali dan bahkan tidak mencoba bersembunyi. Raja Katak Iblis 10.000 tahun membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya biru. Cahaya biru menghantam energi pedang secara langsung. Duar. Energi pedang Tai Sang Feng Hua tiba-tiba meledak di udara. Pada saat yang sama, gelombang kerusakan kedua juga meletus. 128 bayangan pedang yang indah memercik ke badan Raja Katak Iblis 10.000 tahun, tetapi semuanya berhasil dilawan oleh lawan. Serangan itu tidak berguna. Raja Katak Iblis 10.000 tahun adalah makhluk yang sangat ganas, dan pertahanan fisiknya cukup mengerikan. Gelombang kerusakan kedua dari pedang pemecah 10.000 dao hanya meninggalkan beberapa tanda putih di sekujur badannya, dan selebihnya, gagal menghancurkan kulit dan dagingnya. Swiss. Seketika, Raja Katak Iblis 10.000 tahun menjulurkan lidahnya, dan lidah merah itu berayun tinggi ke langit, menyapu ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak berani ceroboh dan menghindar untuk menghindari celaka. Namun, lidah Raja Katak Iblis 10.000 tahun sangat lentur. Jika serangan pertama meleset, ia akan segera menarik kembali dan kemudian melancarkan serangan lain. Xiao Nunu terus menghindar, mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sambil menghindar, lidah Raja Katak Iblis 10.000 tahun menghantam gunung es, batu, dan objek lain satu demi satu. Ia menabrak gunung es dan meledak berkeping-keping. Ia menghantam batu dan mengubahnya menjadi bubuk. Bang, bang, bang. Serangan Raja Katak Iblis 10.000 tahun itu sangat ganas. Lidahnya tidak hanya sangat cepat, tetapi juga dapat dijulurkan tanpa batas. Meskipun Xiao Nunu berulang kali menarik diri, dia selalu berada dalam jangkauan serangan Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Swiss. Tepat setelah Xiao Nunu menghindari serangan lawan puluhan kali, dia jatuh kembali ke tanah dari kehampaan. Kupikir keadaan akan sedikit lebih baik setelah sampai di tanah, tapi tak disangka sedetik kemudian, lidah merah itu akan menebas turun dari langit. Xiao Nunu menghindar ke samping lagi dan meninggalkan tempat itu. Duar. Pukulan ini menyebabkan gunung runtuh dan bumi retak. Bersamaan dengan meledaknya jurang besar di tanah, semua gunung es dalam garis lurus di depan terbelah. Swiss. Xiao Nunu melesat ke udara dan melawan. Langit formasi 10.000 pedang. Buka. Dentang. Guntur bergemuruh, angin dan awan berubah warna, dan formasi pedang perak yang indah terbuka di atas medan perang. Formasi pedang itu bagaikan roda dewa yang megah, menampakkan niat membunuh yang tak berujung di mana-mana. Swiss. 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 Tiba-tiba, puluhan ribu hujan pedang perak melesat keluar dari formasi dan membunuh Raja Katak Iblis 10.000 tahun di bawah. Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun itu sama sekali tidak takut. Ia menatap dingin ke arah energi pedang yang seperti naga. Kemudian pipinya menggembung, dan dagu serta perutnya juga membuncit. Ketika hujan pedang menyerbu ke depan, Raja Katak Iblis 10.000 tahun menyelesaikan akumulasi kekuatannya. Ia mengerahkan kekuatan dan memuentekkan bola pusaran es besar dari mulutnya. Iblis es mengaum. Duar. Bola sihir pusaran es menghantam langsung ke sungai energi pedang yang panjang. Gelombang kejut yang mengerikan meledak ke segala arah antara langit dan bumi, dan semua energi pedang yang bergegas menuju Raja Katak Iblis 10.000 tahun terguncang. Wajah Xiao Nunu berubah. Seperti yang diharapkan darinya, dia adalah penjahat tak tertandingi yang telah mencapai tahap sempurna Kaisar Abadi. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Badai pusaran es tidak hanya menghancurkan formasi 10.000 pedang langit, tetapi juga menyapu hingga ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu bergerak mundur sambil terus mengaktifkan formasi kuno lainnya. Susunan pengunci jiwa Xuanxing. Buka.
Xiao Nunu tidak menggunakan susunan pembunuh ilusi cermin es karena kekuatan yang dikendalikan oleh Raja Katak Iblis Darah Biru juga memiliki atribut es, dan susunan pembunuh ilusi cermin es tidak akan terlalu kuat dalam menekannya. Duar. Bumi berguncang dan satu demi satu pilar perunggu kuno yang megah muncul dari tanah. Pilar-pilar perunggu ini tampaknya dibuat oleh pengrajin ahli zaman dahulu, dan masing-masing pilar mengandung moralitas tertinggi. Banyak pilar tembaga berdiri di sekitar Raja Katak Iblis 10.000 tahun, dan kemudian, rantai bintang terbang keluar satu demi satu. Rantai bintang hanya memiliki satu sasaran, mereka dengan cepat mengunci Raja Katak Iblis dan mengikatnya dengan erat. Penjahat besar itu dikurung di penjara. Adegan saat ini sangat berdampak secara visual. Kumpulkan, kata Xiao Nunu dengan suara berat. Rantai bintang yang melilit Raja Katak Iblis 10.000 tahun semakin erat satu demi satu, dan kekuatan hisap yang dahsyat pun meletus. Kekuatan hisap yang melahap ini dapat secara paksa mengekstraksi jiwa abadi atau jiwa hewani dari orang yang dipenjara. Namun, jika dia bertemu dengan kaisar abadi biasa, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kabur. Tapi ini adalah Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun. Saya melihat tanda biru di belakangnya menyala dengan cepat, seperti sebuah batasan kuno yang diaktifkan, sungguh aneh. Kau, manusia biasa, berani bersikap sombong di hadapanku. Dalam sekejap, rune biru mengalir ke seluruh badannya, dan gelombang energi yang sangat dahsyat meledak dari badan Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Duar. Bumi amblas, gunung-gunung riyuntuh, dan gaya tolak seperti tanah longsor dan tsunami menyapu ke segala arah. Rantai bintang yang mengunci Raja Katak Iblis hancur total, dan pilar tembaga yang berdiri di sekelilingnya pun miring dan riyuntuh. Tepat pada saat ini, tanda ajaib berwarna darah muncul di antara alis Xiao Nunu. Ketika sejumlah besar energi terkumpul, gerakan mematikan yang lebih kuat pun dipicu. Cahaya pembunuh. Swiss. Langit dan bumi berubah warna dan ruang angkasa terkoyak. Cahaya merah tua yang mematikan itu datang bagai hukuman dari surga, melesat menuju Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun di bawah. Kekuatan lama Raja Katak Iblis 10.000 tahun baru saja hilang dan kekuatan barunya belum terbentuk. Dia tidak dapat menghindarinya dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cahaya pembunuh itu mengenainya. Duar. Kekuatan penghancur yang mengerikan meletus di permukaan, dan area tempat Raja Katak Iblis 10.000 tahun berada tiba-tiba mengalami keruntuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Miliaran keping puing melesat ke langit, dan untaian cahaya pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, menghancurkan segalanya kemanapun ia pergi. Meskipun kekuatan cahaya perampokan pembunuh kuat, Xiao Nunu tahu bahwa mustahil untuk membunuh Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun. Jadi Xiao Nunu tidak berniat bertarung lagi, dia berbalik dan pergi. Akan tetapi, sebelum pergi, Xiao Nunu terlebih dahulu melintas ke badan Pang Jian, seorang murid sekte Bingpo Divine. Pang Jian ini telah mencapai tahap tengah alam kaisar abadi-abadi dan memiliki jiwa abadi yang kuat. Jiwa abadi ini berguna bagi Xiao Nunu. Tidak ada waktu untuk mengekstraksi jiwa yang abadi, jadi Xiao Nunu hanya memasukkan badan Pang Jian ke dalam tas penyimpanan. Kemudian, dengan suara Swiss, Xiao Nunu berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke langit. Akibat dari energi kekacauan itu memenuhi langit dan bumi. Faktanya adalah seperti yang dipikirkan Xiao Nunu, Raja Katak Iblis 10.000 tahun tidak jatuh. Auranya masih menakutkan. Dibandingkan sebelumnya, tatapan matanya tampak lebih sinis dan marah. Anak manusia kutu kupret. Raja Katak Iblis 10.000 tahun menggeram, dan sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di dahinya. Lubang ini terluka oleh cahaya mematikan. Sebagai Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun, ia sebenarnya terluka oleh manusia di tahap awal alam Kaisar Abadi. Ini tidak dapat diterima. Kemarahannya makin meningkat. Pada saat yang sama, gumpalan rune biru berkumpul menuju luka Raja Katak Iblis 10.000 tahun, dan dalam sekejap mata, lukanya sembuh seperti sebelumnya. Namun kemarahannya masih meningkat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan memastikan bahwa kau, bocah kutu kupret ini, mati tanpa tempat pemakaman. Setelah mengatakan itu, Raja Katak Iblis 10.000 tahun melompat dan melompat sejauh puluhan mil. Kau tidak bisa kabur. Pada saat ini, Xiao Nunu sedang mengungsi dengan cepat. Ia mengejar kita.
Dewa Pedang Berekor 9 mengingatkan di dalam pagoda emas pancer. Xiao Nunu mengerutkan kening, matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Aku pikir merampas pil misterius darah biru akan sangat mudah, tapi aku tidak menyangka akan memprovokasi orang sebesar itu. Aku ingin tahu apakah aku bisa membunuhnya dengan menggunakan Red Dust Killing Array dan Pancer Golden Pagoda. Pikir Xiao Nunu dalam hati. Kedua kartu truf ini belum digunakan, tetapi menggunakannya untuk menghadapi Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun tampaknya tidak hemat biaya. Terutama Menara Emas Pancer. Setelah menggunakannya sekali, Anda harus menunggu hingga rune di atasnya terisi penuh sebelum dapat menggunakannya lagi. Dan dia baru saja tiba di medan perang wilayah kekaisaran selama beberapa hari. Jika dia menggunakan kartu truf itu di sini, dia tidak akan dapat menggunakannya saat menghadapi hal-hal lain di masa mendatang. Jika dia menghadapi peluang yang lebih besar, Xiao Nunu akan kehilangan daya saing. Jika Anda enggan menggunakan pagoda emas pancer, Anda hanya dapat menggunakan Red Dust Killing Array. Ada kilatan permusuhan di mata Xiao Nunu. Pada saat ini, Dewa Anggur yang menyenangkan berbicara untuk mengingatkannya, jika kamu menggunakan susunan pembunuh debu merah untuk menghadapi Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun ini, darah dan energimu pasti akan sangat terkuras. Hah! Xiao Nunu mengerutkan kening. Ini bukan binatang buas biasa. Ini adalah kaisar abadi yang sempurna. Tidak mudah untuk menghadapinya. Begitu darah dan energimu terkuras habis, perjalananmu selanjutnya di medan perang wilayah kekaisaran akan semakin sulit. Lanjut Alluring Wine Immortal. Pedang 9 ekor abadi berlanjut, terlepas dari arai kesengsaraan debu merah dan pagoda emas pancer, tidak ada cara yang lebih baik untuk mengatasinya. Energi spiritual dari satu kekuatan melanggar semua hukum, dan satu pedang memecahkan semua jalan. Dan satu pedang mematahkan semua jalan, tetapi pada saat yang sama, konsumsi Xiao Nunu akan lebih besar. Lampu kesengsaraan pembunuhan, ditambah amplifikasi kekuatan pancer hegemoni body art dapat membuat kekuatannya diperkuat 1000 kali. Ketika gerakan ini diaktifkan, itu sama-sama dengan menggunakan kesengsaraan pembunuhan yang dapat disalurkan 1000 kali, yang dapat ditumbangkan oleh 1000 kali, di mana tidak peduli seberapa besar jumlah total kekuatan spiritual dalam badan Xiao Nunu, dia tidak dapat menahannya. Agar dapat menggunakan jurus ini dengan sukses, Xiao Nunu setidaknya harus mencapai level berikutnya. Pada saat itu, jika Anda bertemu dewa, Anda harus membunuh dewa tersebut. Jika Anda bertemu iblis, Anda harus membunuh iblis tersebut. Itu tidak bisa dilakukan sekarang. Pada saat ini, suara malas Yu Yao Fasen terdengar, gunakan jurus pamungkas dari Five Elements Divine Scroll. Kamu telah mencapai alam kaisar abadi, jadi kamu hampir tidak bisa menggunakannya. Bersambung.